Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Hermina. Bertemu lagi dengan saya Dr. Putih di acara Hermina Talks. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya. Hari ini kita akan membicarakan tentang bedah jantung terbuka. Tentunya kita sudah kedatangan narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Kita sapa dulu teman-teman sahabat Hermina. Selamat siang Dr. Bono. Selamat siang. Perkenalkan sahabat Hermina, beliau adalah Dr. Arinto Bono Aji, spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Dokter, terima kasih atas waktunya dokter untuk Hermina Talks pada siang hari ini dok. Nah, untuk topik siang ini dok, mengenai bedah jantung terbuka dok. Mungkin bagi teman-teman kita sahabat Hermina masih cukup ngeri gitu dok dengan ucapan bedah jantung terbuka. Dok, berarti dadanya dibelah ya dok atau gimana gitu dokter. Nah, mungkin sebagai awal dok, kasus-kasus apa saja dokter yang bisa kita lakukan tindakan bedah jantung terbuka? Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau bedah jantung orang mendengar pasti takut ya, karena memang perkembangan bedah jantung sendiri kalau dari lingkup ilmu bedah memang kita berkembangnya setelah ilmu-ilmu bedah yang lain ya. Jadi kalau ilmu-ilmu yang lain tuh semacam itu operasi perut, operasi tulang itu udah jauh lebih dulu daripada operasi jantung. Nah, jadi kalau operasi jantung terbuka, sedikit mengenai anatomi dulu ya. Kita tahu kan kalau jantung itu letaknya di dada, di bawah tulang yang namanya tulang sternum ya, dan ada tulang iga ya. Jadi jantung itu letaknya ke sebelah kiri. Nah, operasi jantung terbuka adalah operasi yang dilakukan setelah kita membelah tulang dada yang di tengah ini. Istilah medisnya namanya sternotomi. Jadi tulang dada itu dibelah dari atas hingga bawah. Kemudian kita dengan alat kita pertahankan dia terbuka sehingga jantung itu bisa diekspos dengan baik. Nah, ini yang disebut dengan bedah jantung terbuka. Kalau lihat sekilas dari sini, setelah dibuka semua bagian jantung akan bisa dijangkau. Jadi memang untuk kelainan-kelainan jantung setelah tulang dada ini dibelah, terus kemudian dipertahankan dengan alat ya namanya retraktor. Di sini kita akan bisa menjangkau seluruh bagian jantung. Jadi operasi untuk jantung bisa dilakukan hampir seluruhnya dengan metode ini. Mungkin sekilas kita bandingkan ya, ini metode yang sudah baku, artinya sudah dilakukan secara standar ya di dunia untuk operasi bedah jantung. Namun sekarang dengan perkembangan teknologi yang baru, mungkin sayatannya tidak sebesar ini lagi sekarang. Jadi sekarang kita tidak perlu memotong tulang tengah ini. Jadi mungkin kita sebutnya dengan bedah jantung tertutup ya. Nah, ini sekarang teknologi dengan perkembangan teknologi yang terbaru dan kemudian dengan perkembangan teknik bedah yang makin maju, sekarang sayatannya tidak sebesar yang tadi gitu ya. Kalau kita lihat sayatannya sekarang sudah bisa sedemikian kecil, sekitar 4 sampai 6 cm. Jadi kalau tadi bilang bedah jantung mengerikan, sekarang dengan perkembangan teknologi yang baru ini sudah jauh lebih tidak mengerikan dan pasien akan lebih cepat pulih ya. Kalau sekali lagi kita lihat ini perbandingannya ya, ini yang sebelah sini adalah bedah jantung terbuka dengan membelah tulang dada tengah tadi, dan ini bedah jantung tertutup atau operasi minimal invasive surgery yang sayatannya sangat kecil, tidak memotong struktur tulang apapun. Gitu. Baik dokter. Berarti tadi seperti namanya dok, ada yang bedah jantung terbuka dan ada juga bedah jantung tertutup ya dok. Baik dokter. Kemudian untuk bedah jantung terbuka ini sendiri dokter, ada ini yang saya lihat ada minimal invasif atau dengan robotik ya dok. Untuk perbedaannya seperti apa dokter? Apakah sesuai kasusnya? Kasus A hanya bisa dengan robotik atau bagaimana dok? Ya memang karena bedah jantung terbuka ini eksposnya besar ya, sehingga bisa menjangkau seluruh organ jantung, bagian-bagian jantung. Makanya operasi umumnya dilakukan masih sekarang dengan bedah jantung terbuka. Namun untuk beberapa kasus sudah bisa dilakukan dengan sayatan kecil, seperti untuk katup, operasi katup, rekonstruksi katup. Terus kemudian sekarang dengan teknologi yang baru juga untuk operasi bypass pun kita bisa lakukan dengan operasi dengan sayatan kecil tadi. Yang minimal invasif ya? Yang minimal invasif surgery. Nah tadi kalau
sudah disinggung mengenai robotik. Sebenarnya robotik itu adalah bagian dari operasi minimal invasif, namun dia menggunakan alat-alat yang lebih canggih lagi, yaitu dengan bantuan alat-alat yang lebih kompleks. Jadi kalau kita lihat nih memang agak unik juga gitu loh, karena ahli bedahnya tidak bekerja di sebelah pasien, tapi dia bekerjanya di semacam kayak konsol yang letaknya agak jauh dari pasien. Di situ seperti dia semacam kayak dimana jari-jarinya ini dia menggerakkan konsol, dan konsol itu akan menggerakkan tangan-tangan robot tadi. Ya, dengan cara ini kita harapkan visualisasinya akan jauh lebih baik ya, karena dia menggunakan kamera. Sementara untuk prosedur bedahnya sendiri akan dilakukan dengan tangan-tangan yang tangan robot tadi yang digerakkan oleh ahli bedahnya. Baik dokter. Untuk tindakan bedah jantung terbuka dok, baik yang minimal invasif atau yang tadi dibuka dengan alat, dokter, untuk kasus-kasusnya sendiri dok, seperti apa dok, selain tadi yang sudah dokter sebutkan masalah di katup, kemudian masalah jantung lainnya dokter? Iya, pokoknya untuk ke katup, terus kemudian untuk bypass, sekarang juga untuk operasi bedah jantung anak ya. Kemudian untuk persiapan operasinya dok, apakah harus ada konsul atau persiapan khusus untuk pasien yang mau menjalani bedah jantung dokter? Iya baik, jadi memang kalau untuk operasi jantung, operasi yang direncanakan ya, untuk elektif ya, itu memang pasien harus dipersiapkan sebaik mungkin, karena operasi jantung sendiri itu sudah berat buat pasien ya, kondisi pasien ya, sehingga pasti akan menurunkan imunitas daya tahan tubuh pasien setelah operasi. Untuk itu makanya untuk operasi elektif kita usahakan jangan sampai ada sumber infeksi sekecil apapun. Infeksi itu di gigi ya, sehingga pasien harus dimasukkan ke gigi. Kalau ada yang infeksi busuk kita harus cabut dulu. Terus kemudian sumber infeksi yang lain yang sering itu THT ya. Dari telinga ya? Telinga, terus amandel ya, tenggorokan ya, itu kalau misalnya infeksi diobati dulu. Terus kemudian juga tentu yang menyangkut dengan kondisi dasar pasien, seperti kalau pasiennya ada kencing manis, itu tentu harus dikontrol gula darahnya ya, jadi harus stabil dulu sebelum operasi. Terus kemudian juga kalau hipertensi darah tinggi ya, itu juga tensinya harus terkontrol ya. Kalau yang punya sakit paru dan yang lain-lain juga harus dikondisikan dulu. Nah, itu kalau memungkinkan, tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya pasiennya karena harus operasi ya, kita tidak melakukan hal itu semua gitu. Kemudian dokter, untuk tadi persiapannya ya dokter, nah mungkin ada beberapa sahabat-sahabat Hermina yang udah mulai kepikiran dok, waktu itu udah disarankan oleh dokter jantungnya untuk melakukan tindakan bedah jantung. Untuk persiapan tadi teman-teman udah dijelasin oleh dokter Bono. Nah untuk pemulihan nih dok, biasanya banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat Hermina, berapa lama sih dok pemulihannya, kemudian nanti saya harus ada batasan melakukan tindakan apa, takutnya jadi nggak bisa bekerjanya berapa lama karena harus izin di kantor. Iya, betul. Ya, itu salah satu poin penting juga ya, memang saya sebagai ahli bedah juga sangat concern masalah itu gitu ya, karena tujuan kita melakukan operasi itu adalah tentu untuk memperbaiki kualitas hidup pasien yang pertama ya. Tadinya pasien untuk aktivitas dia di dada, setelah operasi kita harapkan dia tidak di dada, tadinya sesak saat melakukan aktivitas, kita harapkan juga dia akan pulih. Dan saya tambahkan lagi, kalau bisa semuanya dilakukan secepat mungkin setelah operasi. Jadi memang ada perbedaan di sini yang saya perhatikan dari pasien-pasien saya ya. Kalau yang kita melakukan operasi jantung terbuka dengan membelah dada seluruhnya itu, nah memang pasien kembali kerja itu sekitar 2 bulan, 2,5 bulan ya. Itu mereka baru nyaman untuk kerja. Tapi kalau untuk yang sayatan kecil, operasi minimal invasif, banyak yang 2 minggu ya, atau 2,5 minggu sudah kembali kerja full lagi. Jadi memang ada perbedaan di situ. Tapi memang yang dikeluhkan pasien adalah nyeri ya, biasanya sakit setelah operasi. Itu juga salah satu poin yang kalau menurut saya ternyata tidak seperti itu yang dialami pasien, walaupun yang operasi jantung terbuka ya, karena jarang sekali yang mengeluhkan nyeri yang sedemikian hebat sampai mengganggu ya. Bahkan kita cukup biasanya hanya memberikan paracetamol saja, sudah cukup ya itu untuk nyerinya ya. Dan nyeri itu biasanya berlangsungnya antara hari ketiga sampai hari ke-10 lah. Setelah itu udah jauh lebih ringan. Jadi sebenarnya setelah operasi justru kita harapkan pasien itu dia cepat mobilisasi. Nanti akan dilatih ya, kalau di Hermina nanti ada yang khusus untuk rehabilitasi jantung setelah operasi ya. Jadi akan dilatih secepat mungkin.
kemudian biasanya dalam hari kelima sebelum pulang itu pasien sudah mondar-mandir, berjalan, terbiasa untuk yang kegiatan sosial dasar sudah bisa dilakukan semua. Iya. Baik. Kemudian dokter tadi untuk kalau sudah pulang dok, kalau untuk perawatan setelah pos operasinya di ruangan intensif atau di ruangan ICU itu kisaran berapa hari? Ya, rata-rata sih kita di ICU sebenarnya ada beberapa sistem rumah sakit ya, ada yang menggunakan sistem ICU terus kemudian turun ke high care atau intermediate ke ruang biasa. Ada yang hanya dari ICU setelah stabil langsung ke ruang biasa. Ya. Tapi rata-rata sih dia keperluan untuk kondisi kritisnya di ICU itu sekitar 24 jam sampai 48 jam. 1-2 hari di awal ya? 1-2 hari aja. Jarang yang akhirnya lebih dari 2 hari sebetulnya. Karena setelah operasi tentu di samping nyeri dan di samping itu ya karena kita operasi jantung ya masih ada selang drain juga untuk mengalirkan sisa darah. Dan itu biasanya sekitar 2 hari setelah kering kita cabut. Kalau itu udah dicabut, semua alat sudah bisa dicabut, biasanya pasien sudah bisa gerak sendiri di hari ketiga. Baik dokter, jadi dengan perkembangan zaman juga ya dok ya, waktu pemulihannya jadi lebih sempit, kemudian kembali ke kehidupannya juga lebih singkat ya dokter, lebih cepat. Baik dokter, kemudian untuk pertanyaan terakhir dokter, untuk di Hermina Kemayoran sendiri dok, apakah kita sudah bisa untuk tindakan bedah jantung yang tadi dokter sebutkan dok? Ya sudah, jadi memang Rumah Sakit Hermina Kemayoran saat ini sedang support ya dengan luar biasa untuk prosedur bedah jantung dari mulai yang dasar hingga yang advance tadi ya. Karena memang pasien jantung dimanapun di seluruh dunia itu banyak sekali ya. Jadi kebutuhan untuk operasi jantung, pelayanan jantung itu tetap yang paling tinggi dimanapun. Ya. Kita ingat penyakit kardiovaskular itu salah satu nomor 1 ya di dunia ya. Jadi makanya Hermina Kemayoran ingin berperan memberikan sumbangsi yang bermakna juga untuk mengatasi masalah ini. Dan di samping juga tim kita juga memang sudah dipersiapkan. Baik dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Jadi seperti yang sudah disebutkan dokter Bono tadi ya, sahabat Hermina Kemayoran berkomitmen untuk layanan unggulan kita yaitu pelayanan jantung terpadu. Jadi untuk teman-teman sahabat Hermina yang ingin untuk screening jantung atau mungkin ingin tanya-tanya lebih lanjut lagi bisa dengan dokter Bono ya dok. Untuk poinnya di hari apa aja dokter? Di hari Rabu dan Sabtu. Di hari Rabu dan Sabtu. Baik dokter, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dok. Mungkin nanti untuk teman-teman sahabat Hermina yang mau bertanya lebih lanjut bisa ketemu di Poli ya dok. Baik, izin saya tutup ya dok. Terima kasih. Terima kasih sahabat Hermina, semangat pagi.